Tapi realitanya, secara fenomena sosialnya di masyarakat, dan ini based on data juga. Coba kayak bayangin, di bulan Ramadan itu banyak tajil-tajil kan, Iya, menggunakan plastik, Sampahnya banyak sampahnya, banget. dan itu ada datanya. Iya. Jadi di bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, 20% tuh sampah meningkat. Oh, di khusus bulan Ramadan ya? Dan yang paling sedih adalah, yang paling meningkat plastik oke, tapi sampah makanan. Halo teman bicara, kembali lagi bersama kami podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah hebatnya dari episode yang kemarin nih, oleh narasumber Ayah Suciadi Ramdhani. Halo teman-teman. Semoga sehat semua ya. Iya, semoga sehat semua ya teman-teman. Selagi menunggu Baduk Maghrib tiba, kali ini kita mengangkat tema apa nih Kak Ilham? Tema Islam dan pelestarian lingkungan. Oke, kali ini topiknya nggak kalah hebat dari episode yang kemarin ya Kak Ilham. Iya, benar banget. Ayah tanya dong, kira-kira sekarang lingkungan ini lagi bagaimana ya menurut Ayah? Oke, kondisi lingkungan sekarang ya, mungkin kalau kita merujuk ke data-data yang ada, bahwa kondisi kita itu sebenarnya sedang tidak baik-baik aja gitu ya, terkait lingkungan. Misalkan saya merujuk ke World Economic Forum, mereka mengeluarkan laporan Global Risk Report gitu. Jadi bagaimana sebenarnya 10 tahun ke depan resiko-resiko secara global kita itu apa gitu. Nah, 6 di antara 10 resiko itu terkait lingkungan. Misalkan kehilangan keanekaragaman hayati, kegagalan dalam mitigasi atau adaptasi terhadap perubahan iklim gitu ya, dan bencana-bencana yang didasarkan oleh kerusakan alam. Itu data globalnya. Nah, kalau kita tarik misalkan ke Indonesia sekarang ya, Indonesia itu merupakan zona merah dalam hal deforestasi ya, penggundulan hutan ya. Itu menurut KLKH atau Kementerian Lingkungan Hidup, kita tidak kurang dari 2,1 juta hektar hutan kita hilang. Nah, apa sih pengaruhnya gitu ya terhadap lingkungan, terhadap aspek-aspek lain, terutama di dalam keadaan sekarang kita nih yang penduduknya semakin meningkat, otomatis konsumsi terhadap energi misalkan ya itu juga meningkat, konsumsi terhadap penggunaan kendaraan juga meningkat, yang mana dalam secara keilmuan gitu ya, semakin tinggi kita menggunakan energi listrik misalkan ya, listrik itu kan dari sumber energi yang mana di kita di Indonesia itu mayoritas masih energi fosil, energi yang kotor lah dalam tanda kutip gitu, yang mana seperti batu bara, minyak bumi itu kan bagian dari energi fosil yang jika itu dibakar, proses pembakaran terjadi itu melepaskan namanya karbon ya, emisi karbon. Mungkin pernah dengar lah gitu ya, walaupun bukan anak MIPA. Jadi pernah dengar. Jadi emisi karbon itu apa sih gitu? Jadi itu berawal dari proses pembakaran terhadap tadi ya. Terus juga kendaraan, misalnya polusi kendaraan itu pelepasan emisi karbon itu berpengaruh terhadap lapisan bumi, lapisan atmosfer maksud saya. Jadi kalau diibaratkan gini, kalau kita punya rumah kan pasti ada atapnya. Untuk apa atap itu? Untuk berteduh. Berteduh, melindungi lah dari segala cuaca yang ada gitu. Hujan nggak kehujanan, ada sinar matahari nggak sepanas ketika kita tidak ada atap gitu. Nah, langit itu adalah atmosfer tadi itu adalah atap. Nah, emisi karbon kalau dilepaskan itu merusak yang namanya mengikis tadi lapisan-lapisan atmosfer tadi di langit tadi. Sehingga itulah yang terjadi kenapa kita sekarang ada dalam masa pemanasan global, gitu kan, pernah dengar ya? Ya karena tadi atapnya udah semakin rapuh gitu. Nah, salah satu yang bisa menahan
atau bahkan mengimbangi atau bahkan mengurangi resiko dari pelepasan emisi karbon itu adalah pohon. Ya, pohon area terbesarnya ada di mana? Hutan, Iya, ya di kan? Forest gitu ya. Hutannya deforestasi, Iya. ya kan? Hutannya Iya, semakin benar, Pak. digunduli, ini emisi karbon semakin besar, gitu. Maka ya itulah yang terjadi sekarang, perubahan iklim, gitu. Sederhananya itu ya. Jadi kondisi kita itu sekarang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, gitu. Makanya kan dampak langsungnya ya bencana alam Iya. itu banyak sekali terjadi. Kalau kita mau baca hasil-hasil laporan bencana-bencana yang terjadi itu salah satunya karena kerusakan lingkungan. Jadi harusnya hutan sebagai pelindung dari emisi tadi, nah itu juga habis ya karena tadi konversi lahan ya Iya, Pak. menjadi perkebunan, misalkan sawit sekarang banyak kan, terus infrastruktur di kota udah nggak ada, udah habis sama infrastruktur kita. Iya. Itu seiring karena jumlah populasi juga meningkat sih. Jadi ya itu semacam gambaran awalnya lah gitu terkait kondisi lingkungan kita sekarang. Ya. Nah, ayo, apa pandangan Islam terhadap pelestarian lingkungan? Pandangan Islam ya. Iya. Oke, sebenarnya ya saya menggunakan perspektif sosial lah karena saya bukan ahli di bidang studi agama. Tapi gini, Islam itu sebenarnya sudah banyak referensi-referensi yang menjelaskan Islam itu sebenarnya agama yang pro lingkungan. Banyak ayat-ayat Al-Quran atau hadis gitu ya, yang sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita harus berperilaku terhadap lingkungan gitu. Iya. Atau bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi yang mengingatkan kita jangan merusak lingkungan. Ada banyak sekali gitu. Misalnya saya ambil contoh Al-A'raf misalkan ayat 51 itu berbicara tentang jangan merusak, jangan menjadi rusak lah manusia itu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Juga Ar-Rum ayat 41 misalkan yang kerusakan di darat dan di laut itu kan disebabkan oleh tangan manusia. Iya. Misalkan kayak gitu. Itu contoh-contoh bagaimana sebenarnya ayat-ayat yang relevan sebagai pengingat kita harus seperti apa. Tapi begini, konsep kunci, jadi banyak pakar-pakar ahli agama yang sekarang sudah mulai concern ke isu-isu lingkungan. Dan mereka merumuskan yang namanya Islamic Deep Ecology. Ya, atau Islamic Ecology lah gitu. Jadi bagaimana perspektif Islam dalam konsep-konsep Islam itu sebenarnya sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Iya. Misalkan dalam Islamic Deep Ecology itu kita mengenal istilah konsep tauhid kan. Iya, Pak. Tauhid itu kan bagaimana sebenarnya dalam konteks ini kita itu sebagai manusia menghargai, menghormati semua ciptaan Allah, bukan hanya manusia kan. Semua ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini harus dihormati gitu. Artinya kan tumbuhan, ya pohon-pohon tadi, hewan dan lain-lain itu harus kita jaga, lindungi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keseimbangan kita manusia, ekosistem gitu. Itu baru kan satu konsep tuh tauhid. Kita mengenal konsep khalifah ya, manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai wakil Allah untuk mewakili segala aspek kehidupan yang ada di muka bumi. Manusia boleh memanfaatkan ciptaan Allah, sumber daya alam misalkan kayak gitu, tapi dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan keserakahan gitu ya. Nah, model konsep-konsep seperti itu. Ada juga konsep yang dirumuskan itu halal dan haram misalkan. Jadi bukan terkait makanan aja halal dan haram itu, atau perbuatan kita sama manusia terhadap lingkungan pun sama. Misalkan hal yang paling kecil sering kita temukan buang sampah sembarangan. Itulah hal yang klasik sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya itu tuh buang sampah sembarangan, apalagi sampahnya maksudnya dalam konteks sampah plastik gitu ya. Itu mudarat sebenarnya karena kita buang nih sampah nih. Kita mungkin yang tidak sadar mengira ya udah sampah tuh hilang dengan sendirinya. Padahal nggak hilang itu. Tapi mengalir ke sungai, ke bahkan sampai ke laut itu sering terjadi gitu. Itu tuh dosa sebenarnya, kan merugikan orang lain. Yang banjir bagian bawah gitu, misalkan di bagian geografisnya yang letak perumahan atau apa yang berada di bawah gitu, yang di hilir. Atau misalkan bagaimana kita menebang hutan tanpa ada fungsi yang jelas gitu, atau tujuan yang berlebihan gitu. Nah itu jadi konsep-konsep Islamic Deep Ecology itu mulai ke situ. Ingin menyadarkan bahwa itu tuh haram gitu istilahnya, gitulah, dosa gitu.
bagaimana kita harus berperilaku terhadap lingkungan. Belum lagi nanti ada konsep keseimbangan, ya itu sudah jelas sekali gitu bahwa Allah menciptakan alam itu tidak ada yang sedikit pun tidak seimbang gitu. Lalu kita manusia merusak keseimbangan itu dan ya Allah memperbaikinya lagi, merusak lagi, ya itulah kalau menurut para pakar agama itu dalam konteks lingkungan itulah bagaimana kiamat itu terjadi sebenarnya. Kan merusak muka bumi ya. Ya bumi ini rusak ya itu kan lingkungan sebenarnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah konsep-konsep kunci bagaimana sebenarnya kita mulai menggunakan tadi ya nilai-nilai dalam Islam untuk kebutuhan kelestarian lingkungan. Sudah banyak sekarang sudah mulai alhamdulillah sih. Benar-benar mengerikan ya Kak Ilham. Saya juga kemarin itu kan hujan deras ya Kak Ilham dan Ayah. Dan apa ya, di lingkungan yang di bawah itu jadi terendam banjir. Kira-kira nih Ayah, khususnya di bulan Ramadan ini, kira-kira ada kegiatan yang positif nggak ya untuk melestarikan lingkungan kita dan menyayangi lingkungan kita? Ya. Ya ini menarik sih berbicara bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan kalau kita maknai gitu ya, bulan penuh makna gitu, berkah gitu ya. Secara general kita tahu bulan Ramadan itu untuk menguji kita terhadap pengendalian diri ya, hawa nafsu gitu kan. Jadi kita tidak sembarangan lah gitu ya. Tapi realitanya secara fenomena sosialnya di masyarakat, dan ini based on data juga. Coba kayak bayangin di bulan Ramadan itu banyak tajil-tajil kan, menggunakan plastik, sampahnya, dan itu ada datanya. Jadi di bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya 20% tuh sampah meningkat. Di khusus bulan Ramadan ya. Dan yang paling sedih adalah yang paling meningkat plastik tapi sampah makanan. Kita ingat konsep mubazir ya dalam Islam ya. Sampah makanan itu yang sering terlupakan gitu. Kan kalau lagi puasa kita bayangin lah, nafsu pengen ini, pengen itu, beli itu ya. Nah, akhirnya pas puasa nggak kemakan. Nah itu banyak yang kondisinya seperti itu. Jadi sampah makanan kita itu adalah sampah makanan terbesar di antara sampah-sampah model lainnya gitu di Indonesia. Dan itu kita terbesar di tahun ini menurun sih keempat di dunia sampah makanan. Dan secara keilmuan gitu ya, sampah makanan itu kan nanti dibuang nih dan pada akhirnya ke TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir. Itu menghasilkan emisi juga gitu. Bahkan gas metana, bayangkan. Yang mana itu saya agak lupa tahunnya, itu pernah kejadian di TPA di Lewi Gajah di Cimahi. Kebetulan saya dulu kan tinggal di Bandung. Meledak. TPA-nya meledak sampai membumi hanguskan lah dalam tanda kutip 2 desa. Itu karena gas dari sampah makanan itu mengandung itu tadi. Secara kimiawi gitu ya. Itu mengandung gas sehingga kalau ditumpuk terus kena air hujan gitu ya di TPA itu meledak dan itu terjadi. Sampai ada korban meninggal. Itu yang mungkin tidak banyak tahu ya orang bahwa sampah makanan yang kita buang nasi atau bekas buah apa gitu yang kita buang di tempat sampah kita itu lari kemana gitu. Dan kurang beruntungnya di antara 100% sampah yang ada di Indonesia itu hanya 60-an lebih yang terkelola. Yang terkelola itu artinya yang bisa didaur ulang, bisa diorganisasi lagi si sampahnya itu. Nah 30% lebihnya itu kemana? Sungai, ke laut, yang akhirnya balik lagi kerugiannya bagi kita manusia. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini sebenarnya ada banyak gagasan sebenarnya ya, artinya atau merefleksikan bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya ibadah spiritual, tapi ibadah yang harusnya juga berbagi terhadap sesama ini ya lingkungan, makhluk hidup lah. Itu tidak hanya manusia ya dengan sedekah, zakat gitu. Nah jadi misalkan MUI ini pada tahun 2019 mewacanakan istilah Eko Ramadan gitu. Bagaimana sebenarnya di bulan Ramadan ini kita harus lebih giat berpahala dalam konteks lingkungan selain sesama manusia gitu. Nah, Eko Ramadan ini satu gerakan, satu inisiasi yang mana tadi fenomenanya Ramadan itu ternyata bukannya malah lebih baik terhadap lingkungan, tapi justru merusak karena sampah meningkat di bulan Ramadan.
konsumsi plastik meningkat, energi juga jelas meningkat. Yang tadi energi saya bicarakan sumbernya itu kan dari energi mayoritas fosil, artinya meningkat juga penggunaan konsumsinya gitu. Nah, Eko Ramadan ini refleksi di mana MUI misalkan membentuk dengan organisasi Islam lainnya membentuk Eko Masjid. Jadi masjid itu sebagai sarana bukan hanya untuk ibadah spiritual antara manusia dengan manusia dengan Tuhannya, tapi manusia dengan lingkungan. Maka ceramah-ceramahnya juga harus ada terkait lingkungan gitu kan. Terus gerakan-gerakannya seperti misalkan sedekah sampah, ada tuh, udah mulai ada walaupun belum populer banget sebenarnya. Jadi masyarakat itu harus sudah mulai memilah-milah sampah plastik, sampah organik dan lain-lain. Nah itu disedekahkan ke masjid, nanti masjid yang mengelola. Jadi masjid itu sebagai fasilitator untuk mengelola tadi. Dan banyak lagi, sekarang mulai banyak masjid-masjid, bukan mulai banyak sih, mulai digalakkan masjid-masjid yang sumbernya energi terbarukan seperti solar dan lain-lain gitu. Kurang lebih itulah, banyak gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan gitu. Iya. Nah, bagaimana kita mendorong kolaborasi di bulan Ramadan tentang pelestarian lingkungan? Oke, ini yang penting sebenarnya, terutama bagi pemuda nih. Iya. Jadi yang penting tahu dulu tadi deh, gitu. Yang penting banyak edukasi yang dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana caranya? Ya bisa terlibat dengan organisasi lingkungan gitu ya, komunitas-komunitas, atau minimal menerapkan dalam dirinya sendiri dulu yang model tadi gitu. Buang sampah pada tempatnya, nanti next levelnya memilah-milah sampah gitu supaya mudah sebenarnya di TPA-nya atau tempat pembuangan sementaranya dipilah gitu. Lalu yang paling penting juga salah satunya pemuka agama nih, religious leaders kita harus mulai concern banyak mengedukasi tentang Islam dan lingkungan, bahwa kita tuh punya sumber daya pengetahuan di dalam Al-Quran atau hadis yang harusnya bisa merubah perilaku manusia terhadap lingkungan, karena kan agama itu fungsinya itu kan sebagai pedoman hidup dan kehidupan itu salah satunya berinteraksi juga dengan lingkungan. Kurang lebih ya hal-hal gerakan ini banyak sebenarnya, dan sekarang mulai banyak gerakan-gerakan lingkungan yang berbasis Islam, agama. Kalian bisa lihat di medsos lah, nanti ada banyak sekali model seperti itu. Baik Ayah, sungguh membuka pikiran kita ya. Kita harus jangan rakus membeli makanan saat membeli takjil. Nah itu gitu. penting itu. Mungkin ya Ayah. Atau kita bisa dengan membawa plastik sendiri, bukan plastik, wadah makan sendiri gitu, modelnya gitu, tote bag, untuk mengurangi gitu. Hal-hal kecil lah gitu. Mungkin bisa nih teman-teman bicara melakukan kegiatan seperti itu. Boleh nih Ayah, harapan buat teman-teman bicara, kira-kira lingkungan sekarang ini harapannya Ayah bagaimana ya? Oke, bagi teman-teman nih, khususnya mahasiswa ya atau pemuda-pemuda di luar sana gitu, salah satu harapan saya pribadi sebenarnya banyak mahasiswa itu terlibat dalam komunitas-komunitas yang sifatnya gerakan lingkungan gitu ya. Karena dengan mengikuti gerakan lingkungan kita bisa lebih tahu, teredukasi dengan sendirinya gitu. Walaupun kita mungkin hanya lihat di medsos misalkan ya. Dan mulai sekarang ikutin atau follow ya. Misalkan kalian pasti punya Instagram, TikTok, follow juga komunitas-komunitas atau pakar-pakar yang concern di bidang lingkungan gitu. Udah banyak sekali sekarang. Misalkan salah satunya Umat Semesta. Umat untuk Semesta maksudnya. Itu gerakan-gerakan kolaboratif yang mana di situ ada edukasi lingkungan dalam konteks Islam gitu. Dan di tahun 2010 ini sudah mulai banyak organisasi-organisasi yang membiayai, mendanai gerakan-gerakan itu yang basisnya agama. Karena apa? Karena agama itu ya dalam konteks ini Islam dirasa harusnya punya pengaruh yang besar bagaimana merubah pandangan kita, perspektif kita, perilaku kita terhadap lingkungan dengan konsep-konsep tadi gitu. Jadi itu beberapa harapannya, dan mungkin yang penting harapan saya untuk mengawal itu gitu, rubah dulu perspektif kita terhadap lingkungan, bahwa hidup di dunia ini kita itu tidak lepas dari ketergantungan terhadap alam.
Jadi jika kita merusak alam, merusak lingkungan dengan semena-mena, tanpa perhitungan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, itu kan balik lagi ke kita. Bencana misalnya tadi. Ya. Dan bukan tidak mungkin sesuai tadi data, 10 tahun ke depan kita akan kehilangan ekosistem kita gitu, loss ekosistem. Nah, mana ekosistem itu saling ketergantungan. Iya. Ya, sehingga balik lagi ke kita tuh nanti ruginya gitu. Jadi ngejar pahala itu bukan hanya dari sekedar ibadah, sholat dan lain-lain, tapi dari hal tadi. Nah itu harapan saya sebenarnya, dan ini sedang saya gaungkan di mana-mana gitu. Gitu sih ya. Ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Ayah telah memberikan pemahaman tentang Islam dan pelestarian lingkungan kepada sesama. Ya. Oke, siap. Ya. Semoga Oke. bermanfaat. Terima kasih juga Ayah sudah datang Iya. dan menjadi narasumber kami di Teman Bicara. Iya. Oke, sampai jumpa di episode Teman Bicara selanjutnya. Selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.